Terima kasih Anda masih bersama kami di Laporan 8 Malam Garuda TV. Pemirsa, survei terbaru yang dilakukan oleh Center for Strategic and International Studies ataupun CSIS menemukan pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka memperoleh elektabilitas tertinggi. Menurut data CSIS, pasangan nomor urut 2 unggul telak dibandingkan dua pasangan lainnya. Survei yang dilakukan persis sehari setelah gelaran debat Capres Perdana pada 12 Desember 2023 itu menemukan tingkat keterpilihan Prabowo Gibran adalah 43,7%. Di bawahnya ada pasangan Anies Rashid Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar dengan elektabilitas 26,1%. Adapun elektabilitas pasangan Ganjar Mahfud merupakan yang terendah, yakni 19,4%. Selain itu ada 6,4% responden yang merahasiakan pilihan atau belum menentukan pilihan dan 4,6% responden yang mengaku tidak tahu, tidak jawab ketika disurvei. Sebagai gambaran, jika angka tersebut tak berubah hingga hari pemungutan suara, maka Pilpres 2024 akan digelar 2 putaran, karena tak ada satupun pasangan yang meraih 50% plus 1 suara pemilih. Pasangan yang akan mengikuti putaran kedua tentu Prabowo Gibran dan Anies Muhaimin. Survei CSIS ini digelar pada 13 hingga 18 Desember 2023. Survei dilakukan terhadap 1.300 responden dari 34 provinsi yang dipilih menggunakan metode Multistage Random Sampling. Survei CSIS ini digelar pada 13 hingga 18 Desember 2023. Survei dilakukan terhadap 1.300 responden dari 34 provinsi yang dipilih menggunakan metode Multistage Random Sampling. Survei dilakukan dengan cara wawancara tatap muka. Toleransi kesalahan atau margin of error survei itu kurang lebih 2,7% dan tingkat kepercayaan 95%. Nah, kalau kita gabung antara rahasia belum menentukan dan undecided ini, angkanya itu di sekitar 10,9. Jadi yang undecided, rahasia belum menentukan itu angkanya sudah kecil ya, karena pemilunya udah dekat ya, 10,9. Tapi ada namanya swing atau pemilih yang belum mantap. Nah, ini baseline-nya semua total sampel ya. Kita menanyakan faktor apa yang mempengaruhi pemilih bimbang ya, atau belum mantap. Jadi memang 75,2% itu pemilih itu memang sudah mantap. Tapi ada sisanya sekitar 24,8 ya. 24,8 yang pemilihnya belum mantap. Nah, kenapa orang belum mantap? Pertama, kalau dari sisi waktu dia belum mantap karena dia akan nunggu dulu hari H pemilihan. Ya, hari H pemilihan teman-teman tahu lah ya apa yang terjadi ya. Ya, hari H pemilihan. Yang kedua, 58,9 dia belum mantap karena dia akan nunggu debat dulu. 58,9 nunggu debat. Ada juga yang 4,8 dia belum mantap karena dia nunggu dulu seminggu sebelum pemilihan. Dan ada juga yang 4% sebulan sebelum pemilihan Januari nanti. Jadi memang yang mantapnya 75,2, yang belum mantapnya ada 24,8 ya.